Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini bersama Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Kita belajar secara online dan insyaallah kita mau mengangkat tema tentang mengejar amal jariah. Dan pembahasan tentang amal jariah, saya ada satu buku khusus yang membahas tentang itu, judulnya Umur yang Kedua. Yang buku ini membahas tentang amal apa saja yang pahalanya terus mengalir walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dan itulah umur yang kedua, yaitu umur di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan aliran pahala kepada sang hamba walaupun sang hamba sudah meninggal dunia. Baik, coba kita baca beberapa keterangan berkaitan dengan masalah umur yang kedua. Prinsip kenapa ada amal jariah. Jariah sendiri itu artinya yang terus mengalir. Kalau Anda mengenal ada istilah jariah. Jariah artinya yang mengalir. Kita mengenal sungai surga. Allah sebut dalam Al-Quran dengan tajri min tahtihal anhar. Tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Sehingga amal jariah adalah amal yang terus mengalir. Apa yang terus mengalir itu? Bisa pahalanya, bisa juga dosanya. Karena itu istilah jariah mencakup umum, bisa dalam hal kebaikan. Contohnya sedekah jariah atau amal jariah. Perbuatan semacam ini terus mengalir pahalanya. Hal yang sama jariah juga bisa untuk keburukan. Keburukan. Contohnya orang yang mengawali maksiat, ada istilah dosa jariah. Oleh karena itu, kalaupun seorang muslim tidak bisa mendapatkan amal jariah, minimal jangan sampai dia telah melakukan perbuatan dosa jariah. Dan kita perlu ingat, bisa jadi amal yang kelihatannya kecil tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi pahala yang besar. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk mengabadikan amal para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga terkadang ada sebuah peristiwa yang itu terjadi dengan jangkauan orang yang terbatas. Jadi maksud saya seperti ini ya. Orang melakukan amal, terkadang amal itu sederhana, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan. Ketika diabadikan, Allah jadikan amal itu berkembang sehingga menjadi semakin besar dan berkembang. Demikianlah keberkahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki untuk makin besar, maka amal itu akan makin besar. Sebagai contoh, kita bisa sebut ini satu hal yang sederhana. Misalnya, si A menyampaikan kepada si B sebuah hadis. Hanya sebuah hadis. Pada waktu hadis itu disampaikan kepada si B, enggak ada yang mendengar kecuali si B. Sehingga yang tahu tentang hadis itu hanya A dan B. Selain itu tidak ada. Lalu B menyampaikan hadis itu mungkin kepada 3 orang, C, D, E. Kemudian C, D, E, C punya 2 murid, ya, F, G, D punya 1 murid, H, E punya beberapa murid, I, J, K, L, dan seterusnya. Terus turun, semakin banyak, akhirnya hadis itu jadi viral. Padahal hadis itu waktu disampaikan oleh Nabi SAW yang dengar cuman Aisyah.
tidak ada orang lain yang mendengarnya. Yang melihatnya cuma Aisyah. Beliau melihat peristiwa bagaimana Nabi SAW ketika berada di dalam rumah, tapi kemudian menyebar hingga menjadi ajaran yang diketahui hampir semua umat muslim. Walhamdulillah. Maka gak nyangka yang dulu tidak viral hanya dimiliki oleh satu orang, tapi ketika viral di semua lintas negara hadis itu ada. Itulah yang kita maksud, bahwa bisa jadi dimulai dari sesuatu yang sederhana, tapi ketika diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia semakin berkembang. Dan banyak kita jumpai kondisi semacam ini di tengah masyarakat. Oleh karena itulah Anda tidak perlu untuk mengejar viral. Sehingga bisa kita bandingkan, misalnya ada viral hari ini. Viral hari ini ya. Begitu viral, rame, banyak yang nonton, banyak yang melihat. Sudah? Berapa tahun kira-kira dia bertahan? Baik, kayaknya gak sampai angka tahun, Pak. Begitu pekan depan ini sudah tenggelam. Begitu masuk pekan depan ini sudah tenggelam. Kemudian dilupakan. Setelah itu sudah tidak ada lagi orang yang nonton. Mungkin awalnya banyak, setelah itu hilang. Nah, ini model yang ngebum di depan, tapi belakangan hilang. Seperti apa yang kita kehendaki? Ternyata yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Anda tidak perlu ngejar viral di awal, tapi setelah itu hilang di bagian akhir. Tapi miliki prinsip, yang penting yang saya sampaikan adalah kebenaran. Yang penting yang kami sampaikan adalah kebenaran. Terlepas dari berapa orang yang mau menerima, kalaupun kemudian nanti makin berkembang, makin banyak orang yang mau menerima, walhamdulillah. Karena kita tidak berurusan dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Artinya ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, lalu yang mendapatkan pengaruh dari kebenaran itu mungkin hanya orang yang sedikit. Terbatas cuma 5 orang, terbatas cuma 6 orang. Tapi setelah itu turun-temurun jadi banyak. Seperti itulah yang kita inginkan. Coba Anda bisa lihat misalnya tentang peristiwa yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan termasuk Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengundang seluruh umat manusia agar berhaji. Mengundang manusia agar haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik." Wa adzin fin nasi bil haji, umumkan kepada umat manusia bil haji agar mereka berhaji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, maka mereka akan mendatangi panggilanmu dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau di atas kendaraan, di atas tunggangan. Ya'tika min kulli fajjin amiq, mereka akan mendatangimu. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan mendatangimu dari kulli fajjin amik, dari masing-masing lorong yang jauh. Di Eropa datang, di Amerika datang, Indonesia datang, Malaysia, dari Thailand, dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dan banyak sekali yang berdatangan untuk memenuhi panggilan Ibrahim alaihissalam. Padahal Anda bisa lihat ya, pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil semacam ini, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak didengar oleh panggilan Ibrahim alaihissalam, tidak didengar oleh satupun manusia yang ada di situ. Diceritakan di sini, Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk memanggil umat manusia, fa dzukira annahu qala, beliau mengatakan, "Ya Rabbi, kaifa uballighun nas wa sauti la yanfudhuhum?"
Ya Allah, bagaimana saya bisa sampaikan ini kepada umat manusia sementara suaraku tidak bisa menjangkau mereka? Faqil, maka Allah Ta'ala berfirman, nadi wa alainal balagh. Panggil saja. Nanti aku yang bertanggung jawab aku yang akan menjamin untuk menyampaikannya. Allah yang melanjutkan panggilan Ibrahim alaihissalam sehingga panggilan itu sampai di seluruh kaum muslimin yang ada di alam ini. Faqama ala maqamihi wa qila ala al-hajar wa qila ala as-safa wa qila ala Abi Qubais. Kemudian Ibrahim alaihissalam ketika itu langsung berdiri. Ada yang mengatakan beliau berdiri di tempatnya. Ada yang mengatakan beliau berdiri di Bukit Safa. Ada yang mengatakan Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu yang mana, Pak? Belakangnya Bukit Safa. Loh kan tidak kelihatan itu. Iya, Jabal Abi Qubais itu berada di istana kerajaan. Jadi kalau Anda lihat setelah sa'i ya, kemudian keluar dari Marwah belok kanan itu, nanti akan ada istana kerajaan. Nah, istana itu berada di atas Jabal Abi Qubais. Di Jabal Abi Qubais Ibrahim naik lalu memanggil seluruh umat manusia untuk berhaji. Kata Allah Subhanahu wa taala, nadi wa alainal balagh. Panggil saja dan kami nanti akan menyampaikan. Lalu Ibrahim mengatakan, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuhu. Wahai manusia, Allah telah menjadikan satu rumah khusus. Fahajjuhu, maka berhajilah ke rumah ini. Fayuqalu innal jibala tawadu'at hatta balagha as-sautu arja'al ardi. Ada informasi, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ada yang mengatakan gunung ketika itu semuanya langsung nunduk. Gunung-gunung yang tinggi semuanya langsung nunduk. Sampai tibalah suara Ibrahim arja'al ardis di seluruh penjuru bumi. Wa asma'a man fil arhami wal aslab. Dan didengar oleh semua makhluk walaupun mereka masih berada di dalam rahim maupun yang masih berada di wilayah sulbi. Fa ajabahu kullu syai'in sami'a. Maka semua makhluk yang mendengar itu menjawab pertanyaan Ibrahim alaihissalam atau menjawab panggilan Ibrahim alaihissalam, baik min hajarin wa madarin wa syajar, baik pepohonan, perumahan maupun bebatuan. Wa man kataballahu annahu yahujju ila yaumil qiyamah, dan setiap orang yang Allah berikan kemampuan untuk berhaji sampai kiamat. Jadi kejadian ini sampai kiamat. Mereka menyambut panggilan Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu. Panggilan Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umat sekarang berangkat ke sana. Nah, itu contoh ya. Sehingga saat Ibrahim melakukan ini apakah viral? Viral dari mana, Pak? Enggak ada yang dengar. Tidak ada video yang merekam, tidak ada update status. Tidak ada. Tapi kenapa sampai menjadi viral sedunia? Demikianlah ketika Allah berkehendak untuk mengabulkan sesuatu, maka yang terjadi apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkannya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan merawat pahalanya. Itulah amal yang terus mengalir. Baik. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada Ibunda Hajar, Ummu Ismail, atau Ibunda Hajar. Saat beliau naik ke Bukit Safa, karena Ismail nangis kehabisan ASI, Hajar gak bisa lagi memproduksi ASI karena yang dimakan sudah gak ada. Kemudian Hajar radhiyallahu anha naik ke Bukit Safa, turun, lari, naik lagi ke Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari sumber kehidupan. Ada gak orang yang bisa bantu
Mungkin ada orang lewat yang bisa ditanya. Karena berada di padang pasir seperti sama dengan orang yang berada di tengah laut. Sehingga kelihatan tuh ada yang terombang-ambing. Itu jangan-jangan orang yang tenggelam atau yang dia bertahan di atas kapal. Kita tidak tahu. Namun ketika dia terombang-ambing di atas ombak, kadang timbul tenggelam, ya. Kadang timbul kadang tenggelam. Sehingga membuat orang yang mau nolong jadi ragu, betul nggak itu manusia? Di padang pasir juga sama. Ya, terkadang orang yang nolong jadi ragu, itu betul orang yang masih hidup. Kayak kelihatan sayup-sayup manusia, padahal sebenarnya memang manusia. Nah, disinilah Ibunda Hajar radhiyallahu anha berusaha untuk mencari sumber kehidupan. Naik ke Bukit Sofa, gak ada apa-apa, turun, naik lagi ke Marwah dan seterusnya. Sebanyak berapa? 7 kali. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Dan kita bisa lihat ya, ketika peristiwa itu Hajar tidak dilihat oleh siapapun, tidak viral. Praktek yang dilakukan oleh Ibunda Hajar radhiyallahu anha tidak viral. Terus Pak, sekarang Anda bisa lihat berapa jumlah orang yang sa'i setiap saat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga berapa jumlah manusia yang sa'i, yang tawaf ketika itu, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Saking banyaknya. Terus bagaimana Pak ketika saking banyaknya itu? Ya, semua pahala mereka Hajar radhiyallahu anha turut mendapatkannya. Karena beliaulah yang pertama kali ngajari praktek seperti itu. Demikianlah konsep umur yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan amal dari para hambanya. Baik. Selanjutnya, ada satu prinsip bahwa Allah tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, akan tetapi Allah juga mencatat semua pengaruh dari amal perbuatan kita. Pengaruh dari amal. Jika amal itu baik dan memberikan pengaruh yang baik, maka pelakunya mendapatkan pahala atas amal tersebut. Berikut juga dampak baiknya, sehingga dia dapat 2, pahala atas amal, kemudian yang kedua adalah pahala berupa dampak baiknya. Sebaliknya, ketika amal itu buruk dan memberikan pengaruh buruk bagi yang lain, maka pelakunya mendapatkan dosa dari amal buruknya, berikut dosa atas pengaruhnya. Masya Allah. Sehingga hati-hati kalau memberikan pengaruh kepada orang lain, pengaruh yang buruk, kemudian bertahan pada diri orang itu, nanti yang bersangkutan akan menanggung dosa dari setiap orang yang melakukannya. Wallahu a'lam. Nah, dari sini sejalan dengan apa yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kamilah yang menghidupkan makhluk yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya itu, wa atharahum, berikut juga dampaknya. Sehingga yang dicatat oleh Allah Ta'ala adalah amal itu dan sekaligus asarnya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami catat dalam imam yang nyata. Maksudnya adalah buku Lauhul Mahfuz. Sehingga semuanya telah dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini yang perlu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu perbuatannya kami tetapkan, kami hitung di Imam Mubin, buku catatan amal. Kita bisa lihat di sini bahwasanya Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah tidak hanya mencatat perbuatan tapi juga athar. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa yang telah mereka kerjakan dan berikut pengaruhnya. Baik. Maka dari sinilah kita bisa lihat bagaimana semangat yang diberikan oleh para ulama rahimahumullah dalam mengejar pengaruh seperti ini. Artinya sedekah jariyah, pahala jariyah itu tidak hanya terbatas pada pada uang saja. Bisa juga
hal-hal mengalir lainnya yang pahalanya terus mengalir walaupun dalam bentuk selain materi. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di situ ada keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Terakhir tadi kita menyebutkan firman Allah Ta'ala bahwa yang nanti akan dihisap oleh Allah, yang dicatat oleh Allah, itu tidak hanya amal. Nah, di sini ada satu poin, bekas yang mereka tinggalkan. Yang disebutkan dalam teks ayat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat apa yang mereka kerjakan, wa athar, dan pengaruh dari amal itu. Sekarang seperti apa bentuk athar itu? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, yang pertama, yang dimaksud dengan bekas di situ adalah jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan. Hal yang sama juga jejak kaki ketika melangkah menuju maksiat. Maka yang dicatat oleh Allah pahala kebaikan dan effort, usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menuju kebaikan itu. Dan dosa kemaksiatan berikut usaha yang dia lakukan untuk menuju kemaksiatan itu. Oleh karena itu, ketika orang non-muslim ya, menggunakan hartanya untuk kejahatan, Allah tidak hanya mencatat kejahatannya, sampai harta yang dia keluarkan juga akan berubah menjadi perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana orang kafir itu berinfak, tapi infaknya menghalangi orang dari jalan Allah. Gimana kalimatnya? Liyasuddu. Di surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiqun amwalahum. Sesungguhnya orang kafir mereka menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Mereka akan menginfakkan harta itu, kemudian akan menjadi sumber kerugian bagi mereka. Sehingga Allah sebut thumma takunu alaihim hasratan, itu akan menjadi sumber penyesalan bagi mereka. Sudah keluar duit, ternyata itu jadi tambahan dosa. Karena itu bagian dari usaha untuk mewujudkan kemaksiatan tadi. Baik. Selanjutnya, apa yang disebutkan di sini adalah pendapatnya Mujahid dan Qatadah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih. Dan di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ada satu kampung yang cukup jauh dari Masjid Nabawi yang dihuni oleh Bani Salimah. Mereka ingin berpindah membuat perkampungan baru yang ada di dekat Masjid Nabawi, karena mereka terlalu jauh jika harus berangkat sholat jamaah setiap hari ke Masjid Nabawi. Ketika informasi ini sampai kepada Nabi SAW, Bani Salimah mau bedol kampung, mau pindah dari kampung tempat asalnya, mau pindah cari kampung, cari tanah di dekat Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW memberikan nasihat kepada Bani Salimah, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak-jejak langkah kaki kalian. Hadis sahih riwayat Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Sehingga di sini Nabi SAW menyebut athar itu pengertiannya adalah untuk jejak langkah kaki sang hamba ketika dia menuju ketaatan. Maka berdasarkan pendapat ini, ketika kita berjalan menuju ketaatan, setiap langkah kaki kita akan dihitung sebagai pahala. Dan sebaliknya, ketika kita berjalan menuju kemaksiatan, setiap langkah kaki kita akan dihitung sebagai dosa.
Tapi Pak, sekarang dia tidak jalan kaki. Baik, berarti kendaraan yang dia upayakan akan bernilai pahala atau dosa. Bagaimana dengan fasilitas yang lain? Sama secara hukum. Apa yang dikeluarkan oleh manusia, jika tujuannya untuk kebaikan, dia dapat pahala dari situ dan sebaliknya. Maka waspadalah dengan yang namanya pulsa internet, kuota internet, dan seterusnya. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan atharahum adalah bekas yang mereka tinggalkan, pengaruh dari amal yang mereka kerjakan. Artinya Allah mencatat bentuk amal yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, berikut pengaruhnya. Jika baik maka dicatat sebagai kebaikan, dan jika buruk maka dicatat sebagai keburukan. Baik, dan pendapat ini dikuatkan dengan keterangan yang disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mengawali hal yang baik dalam Islam, siapa yang mengawali hal yang baik dalam Islam, fa'umila biha ba'dah, kemudian dipraktekkan setelahnya, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka akan dicatat untuknya sesuai dengan pahala yang dia lakukan dan pahala orang yang mengerjakannya. Wala yanqusu min ujurihim syai'un, sama sekali tidak meninggalkan, sama sekali tidak mengurangi pahala mereka. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, sementara sebaliknya orang yang memprakarsai perbuatan yang buruk, sunnah sayyi'ah dalam Islam. Jadi kata sunnah itu bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Karena sunnah itu artinya thariqah, jalan. Sunnah di sini maknanya adalah thariqah, jalan. Dan yang namanya jalan, ada jalan menuju kebaikan sebagaimana ada jalan menuju keburukan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang mengawali perbuatan buruk di tengah kaum muslimin, fa umila biha ba'da, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, maka dicatat untuknya seperti dosa orang yang mengerjakannya. Wala yanqusu min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Masya Allah. Orang kalau tahu seperti ini, maka seharusnya dia akan lebih waspada. Kembali kepada prinsip tadi, kalaupun saya tidak mendapatkan pahala jariyah, minimal jangan sampai dapat dosa jariyah. Karena dosa jariyah itu ternyata dosanya akan terus mengalir sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika yang bersangkutan tidak dimaafkan oleh Allah, maka dosanya akan terus mengalir. Juga sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila hudan," siapa yang mengajak orang lain ke jalan petunjuk, "kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'a," maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Wala yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, tapi siapa yang ngajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm, maka dia mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'a, seperti dosa setiap orang yang mengikutinya. Wala yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Masya Allah. Ini mengajak ya. Mengajak itu belum tentu dia mempraktekkan. Maka sebatas mengajak saja ya, dan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia dapat dosa dari ajakan dia dan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Jika kita menerima kedua pendapat di atas, maka selayaknya hal itu menjadi motivasi bagi kita untuk semakin semangat dalam melakukan kebaikan, terutama
kebaikan yang pengaruhnya luas dan bisa bertahan lebih lama, seperti sedekah jariah atau wakaf. Jadi kebaikan kamu kalau berkembang nanti pahalanya terus mengalir. Kebaikan kamu ketika semakin bertambah pahalanya akan terus mengalir. Carilah kebaikan yang punya potensi seperti itu. Selanjutnya, mudah-mudahan itu jadi amal jariah. Mudah-mudahan jadi amal jariah sehingga yang bersangkutan pahalanya terus mengalir walaupun yang bersangkutan sudah meninggal. Di samping itu kita juga harus waspada, jangan sampai melakukan perbuatan buruk yang menjadi sebab orang lain ikut bermaksiat. Jangan sampai melakukan perbuatan buruk yang menjadi sebab orang lain ikut bermaksiat, karena dia yang mengawali. Terus setelah mengawali, gara-gara dia yang mengawali, akhirnya diikuti oleh orang lain. Dan tersebarlah maksiat itu dari sumber satu orang yang mengawali kegiatan maksiat itu. Nah, sekarang kita lihat kondisi Nabi SAW. Tadi kita sudah bisa menyebutkan tentang amal viral dan amal yang tidak viral. Bagian mana yang diabadikan oleh Allah? Yang benar, yang ikhlas, Allah abadikan walaupun waktu itu tidak viral. Hajar radhiyallahu anha terus mendapatkan pahala setiap orang yang sa'i antara Safa dan Marwah. Ibrahim alaihissalam terus mendapatkan pahala bagi mereka yang berangkat haji dan umrah atas panggilannya. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan pahala dari seluruh umatnya. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari umatnya. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali beliau yang pertama kali ngajari agama kepada umat manusia. Beliau mengajarkan pertama kali semua ibadah kepada umatnya, sehingga beliau mendapatkan pahala yang tidak pernah putus sepanjang ajaran itu. Beliau masih pertahankan sepanjang ajaran itu bertahan di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman tentang bagaimana pahala yang didapatkan Nabi SAW. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Kau dapat pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan ai ghairu maqtu'in, tidak pernah putus. Bal huwa daimun mustamirrun, tapi senantiasa akan berlaku. Wa dzalika lima aslafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal a'mali salihah wal akhlaqil kamilah. Sebagaimana yang dulunya dilakukan oleh Nabi SAW, ketika minal a'mali salihah berupa amal soleh, wal akhlaqul kamilah, dan akhlak yang sempurna. Baik, intinya beliau ini hendak menyampaikan bahwa la ajran di sini adalah maktu, yang wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Ghaira mamnun di sini adalah ghaira maktu. Pahalanya Nabi SAW tidak pernah putus. Sebab beliau yang mengawali mengajarkan kebaikan bagi semuanya. Maka setiap kaum muslimin beramal, Nabi SAW turut mendapatkan pahalanya, sehingga mereka tidak perlu menghadiahkan pahala kepada beliau, termasuk bacaan Al-Fatihah. Kok bisa, Pak? Otomatis. Jadi begitu Anda baca Fatihah, otomatis Nabi SAW dapat pahalanya. Saya bacakan keterangan berikut ini. Ini adalah keterangan Imaduddin Ibnul Attar. Beliau salah satu murid seniornya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Murid seniornya An-Nawawi, maksud saya Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Lalu Imaduddin pernah ditanya, hal tajuzu qiraatul Qur'ani wa ihda'us thawabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa hal fihi athar. Bolehkah membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dalil praktek sahabat dalam masalah ini? Kata Imaduddin Ibnul Attar, amma qiraatul Quran, untuk membaca Quran sendiri, famin afdalil qurubat, termasuk di antara ibadah yang paling afdal. Wa amma ihda'uhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun menghadiahkan
bacaan Quran itu untuk Nabi SAW, falam yunqal fihi athar, tidak ada dalil mimman yu'taddu bihi, dari orang yang diakui keilmuannya. Tidak ada dalil baik dari sahabat maupun tabi'in maupun tabi'in. Sehingga ditegaskan di sini, adakah dalil dari para dari Nabi SAW maupun para sahabat tentang praktek itu? Ternyata ditemukan tidak ada. Sehingga dulu para sahabat tidak pernah mempraktekannya. Bal yambaghi ayyumna minhu. Bahkan selayaknya praktek semacam ini dilarang. Lima fihi minat tahajjum alaihi fi ma lam ya'dam bihi fihi. Ma anna thawabat tilawah hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang kalau membaca Quran mau dihadiahkan untuk Nabi SAW ataukah tidak, secara otomatis Nabi SAW mendapatkannya, karena beliau yang pertama kali, dan seluruh amal para umatnya fi mizanihi, ada dalam tanggungan timbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Karena itu tidak perlu menghadiahkan bacaan Al-Fatihah maupun apapun kepada Rasulullah SAW. Ila hadratil Mustafa Muhammad ibni Abdillah Al-Baqarah. Masya Allah. Suruh apa? Baca surat Al-Baqarah. Dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Gimana? Wah, nggak sanggup Pak, kita nggak kuat. Ya sudah, kalau begitu nggak jadi. Nah, dan tidak perlu seperti itu menghadiahkan pahala amal kepada Rasulullah SAW, karena otomatis beliau mendapatkan pahalanya. Nah, ada yang bertanya begini. Jadi ilustrasinya, kenapa diberi hadiah untuk Nabi SAW? Amal yang dilakukan oleh hamba berkaitan dengan apakah itu bisa bernilai pahala yang terus mengalir ataukah tidak. Nabi SAW mendapatkan itu karena beliau yang pertama kali. Nah, selanjutnya, ketika hamba itu beramal, maka di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama, amal yang sifatnya permanen. Yang kedua, amal yang tidak permanen. Amal yang sifatnya permanen, contohnya wakaf, kemudian dan seterusnya. Amal yang tidak permanen, misalnya sedekah, nasi, dan seterusnya. Oke. Nah, dua-duanya dimotivasi oleh Nabi SAW. Dimotivasi oleh Nabi SAW. Sebagian beliau praktekkan dan sebagian beliau kasih motivasi. Maka semua amal itu nantinya akan menjadi pahala, tabungan pahala bagi Rasulullah SAW. Sehingga tidak perlu menghadiahkan, mau dihadiahkan maupun tidak, tetap beliau akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Wallahu a'lam. Dan sebaliknya, mengawali maksiat, dosanya terus mengalir, walaupun dia tidak ada keinginan untuk mengajari generasi selanjutnya. Tapi karena dia yang mengawali, maka semua dosa orang yang ada di panti jompo ditanggung olehnya. Atau semua dosa yang dilakukan oleh orang itu karena dia yang mengawali akan dilimpahkan kepadanya. Coba kita lihat di sini. Praktek yang terjadi pada pembunuhan pertama kali di zaman siapa itu? Putra Adam alaihissalam. Selanjutnya dialah kemudian diikuti oleh generasi-generasi setelahnya. Orang yang mengawali kemaksiatan lalu ditiru oleh orang lain setelahnya, maka dia akan menanggung dosa semua pelaku maksiat tersebut. Demikian pula putra Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan.
Semua kasus pembunuhan yang dilakukan secara zalim, dia yang menanggungnya. Walaupun dia tidak ada keinginan untuk tidak ada keinginan untuk mengajarkan kepada yang lain. Tapi karena dia yang mengawali, dia turut dapat dosanya. Nabi SAW mengatakan, la tuqtal nafsun dulma. Tidak ada satupun jiwa yang terbunuh karena zalim. Illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Maka setiap putra Adam yang pertama kali membunuh, dia akan mendapatkan beban dosa darahnya. Li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena dia yang mengawali pertama kali. Wallahu alam. Baik. Nah, sedikit catatan tadi ya tentang menghadiahkan amal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadiahkan amal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menghadiahkan amal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya alasan. Alasannya begini. Kantong amal Rasul. Nah, ada seperti tandon. Saat kita menghadiahkan amal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ngirim pahala tuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, ngirim pahala ya. Nah, bayangan mereka ketika sudah dikirim pahala, maka nanti ini akan luber. Luber. Nah, saat luber, kita yang kena amal itu, sehingga pahala itu akan balik ke kita. Karena ketika luber, kita yang ada di bawahnya akan balik ke kita. Nah, ini alasan mereka yang menghadiahkan amal untuk Nabi SAW. Baik, jika memang demikian, bahwa betul ilustrasinya adalah tandon itu luber, berarti konsekuensinya tandonnya Nabi SAW itu kecil. Maka sampai bisa luber, dan itu tidak mungkin. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala bighairi hisabin, tanpa hitungan. Nah, kalau kemudian cuma diberi sebagian kemudian luber, berarti tidak sejalan dengan firman Allah bahwa pahala yang boleh dapatkan bighairi hisab, tanpa hitungan. Hal yang sama berkaitan dengan masalah posisi orang yang menghadiahkan tadi. Kamu ada di mana? Apa betul kamu tepat berada di daerah ini, di bawah kantong amal tadi? Oh iya, saya menetap di situ, di bawah kantong amal. Maka saat luber, aku yang akan kejatuhan. Nah, dari mana kamu tahu kalau kamu berada di bawah kantong amal? Loh, aku kan umat Nabi SAW. Semua muslim adalah umat Nabi SAW. Semua muslim adalah umat Rasulullah SAW. Dan tentu saja ilustrasi ini tidak kita terima, karena ilustrasi ini pertama justru tidak sejalan dengan kondisi Rasulullah SAW, sebab kantong amalnya itu terbatas. Padahal pahala yang boleh dapatkan itu tidak terbatas. Nah, seperti inilah inti dari masalah mengejar amal jariyah. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki amal yang usianya lebih panjang daripada yang kita punya, baik dalam masalah keuangan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah-masalah yang lain, termasuk dalam hal ilmu. Nah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Nanti di sisa waktu kita bisa manfaatkan untuk diskusi terbatas. Kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan Ustadz untuk materinya pada siang hari ini. Apakah bagaimana cara taubat orang yang menunjukkan maksiat padahal dia sudah
paham ilmunya. Kurang lebih sama dengan pertanyaan yang masuknya seperti ini Ustadz, sebentar. Jadi bagaimana tuh cara menghapus dosa jariah setelah, ya mungkin waktu itu belum tahu, sekarang sudah tahu, tapi kan jejaknya sudah panjang, bagaimana menghapusnya? Cara taubatnya lah Kang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana cara menghapus dosa jariah? Kita pernah memberi pengaruh orang lain untuk berbuat buruk, bahkan pernah mengajak orang lain untuk berbuat maksiat. Salah satu di antara contohnya yang paling sering sampai ke saya adalah beberapa karyawan bank yang dia sudah tobat, sudah resign. Dia kepikiran, saya dulu sudah berhasil mengajak sekian ratus nasabah, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur. Sehingga ketika itu saya bertugas untuk nyari nasabah, nyari konsumen. Akhirnya ada orang yang jadi nasabah kami untuk melakukan transaksi riba. Itu bagaimana yang harus kami lakukan? Ayat ini insya Allah menjadi solusinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illal ladzina tabu aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang yang bertobat, wa aslahu, dia memperbaiki, wa bayyanu, dan dia menjelaskan. Sehingga ada tugas yang lebih bagi mereka yang pernah berbuat maksiat dan mengajak orang lain untuk bermaksiat. Apa itu? Pertama, dia taubat untuk kemaksiatannya sendiri. Yang kedua, dia memperbaiki, maksudnya adalah mengubah yang dulunya berbuat maksiat, sekarang dia berbuat taat. Sehingga yang dulu misalnya dia melakukan transaksi riba, sekarang dia berubah, tidak hanya sebatas meninggalkan transaksi riba, tapi lebih dari itu, dia bahkan banyak bersedekah. Dia menjadi motivator orang untuk banyak beramal. Wa bayyanu, dan dia menjelaskan. Menjelaskan kepada siapa? Kepada umat manusia tentang kesalahan yang dulu dia lakukan. Terutama kepada orang-orang yang sudah memberikan pengaruh, yang sudah terpengaruh darinya. Faulaika atubu alaihim, mereka itulah yang aku terima tobatnya. Karena itu dulu para ulama mereka menulis buku. Jadi ulama nulis buku yang sifatnya bantahan untuk pribadi, bantahan untuk pribadi, sifatnya bantahan untuk pribadi. Sehingga si A nulis buku bantahan untuk dirinya sendiri yang pernah keliru atau yang pernah salah. Contohnya apa, Pak? Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya beberapa buku yang beliau tulis. Dan saat beliau bertobat dari Mu'tazilah, kemudian beliau mengikuti Kullabiyah, setelah itu beliau menjadi Ahlus Sunnah. Ada beberapa buku Abul Hasan yang cukup terkenal. Pertama adalah Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ini buku masalah akidah. Kemudian beliau juga punya risalah ila ahli tsaghar. Ila ahli ats-tsaghar. Risalah bagi mereka yang berada di daerah perbatasan. Kemudian ada juga buku Maqalatul Islamiyin. Buku Maqalatul Islamiyin, sebagaimana judulnya, dia membahas tentang aneka pendapat kaum muslimin, terutama dalam masalah akidah. Sehingga dia seperti ensiklopedi khilaf di tengah kaum muslimin terkait urusan akidah. Itu Maqalatul Islamiyin. Nah, beliau lakukan ini agar menjadi perhatian
bagi yang lain bahwa dulu saya pernah seperti itu, sekarang saya sudah tinggalkan, dan buku ini akan menjelaskan kepada kalian. Wallahu alam. Baik. Kami persilahkan kepada Ibu Putri Swasti. Ibu Putri Swasti, kami persilahkan. Baik, silakan. Jika Ibu belum bertanya, saya akan bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, pahala itu boleh nggak sih Ustadz diinginkan dalam tanda petik? Misalnya, saya selalu sedekah subuh atau beramal lainnya untuk mendapatkan pahala. Atau, apakah pahala itu konsepnya hanya boleh dianggap sebagai hadiah, sekasih-kasihnya lah, atas segala perbuatan kita dari Allah? Itu sebenarnya yang benar bagaimana ya Ustadz? Kita baca yang namanya doa Sayyidul Istighfar. Baik, coba kita lihat teks Sayyidul Istighfar. Dalam teks Sayyidul Istighfar itu ada kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kalimat ini ya. Sayyidul Istighfar, kata Nabi SAW, ayyaqul al-abdu, yaitu doa yang dibaca oleh hamba, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika. Nah, di sini ada kalimat asbahtu ala ahdika wa wa'dika. Dalam kalimat yang lain wa ana ala ahdika wa wa'dika. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Semampu aku. Apa sih yang dimaksud kalimat ini? Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ada ahdun, ada wa'dun. Dalam Sayyidul Istighfar ada ahdun, ada wa'dun. Apa bedanya antara ahdun dengan wa'dun? Al-ahdu itu tugas. Al-wa'du artinya janji balasan. Janji balasan. Kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku tetap komitmen mengakui tugas yang kau berikan kepadaku, wa wa'dika, dan aku meyakini kebenaran janji balasan yang kau berikan kepadaku. Sehingga salat itu ahdun, pahala salat itu wa'dun, puasa itu ahdun, pahala puasa itu wa'dun, dan amal-amal yang lain juga seperti itu. Saat kita menyatakan aku adalah hamba Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya Allah, engkau adalah hamba, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Ya. Maka saat kita mengaku bahwa Allah adalah Rabbku dan aku adalah hambanya, dan aku tetap komitmen dengan tugasku yang telah diberikan oleh Allah kepadaku, di saat yang sama kita meyakini janji balasan yang Allah berikan kepadaku. Demikianlah dalam Sayyidul Istighfar. Nah, sekarang kembali ke masalah ini. Meyakini janji. Baik, pertanyaannya, apa sih bentuk meyakini janji itu? Ya, salah satu di antara bentuk meyakini janji itu adalah diharapkan. Meyakini janji itu di antaranya adalah diharapkan. Maka saya yakin janji ini benar, sehingga saya punya harapan untuk itu. Di saat kita punya harapan di situ, itu konsekuensi dari iman. Misalnya saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, Anda yakin gak, beriman gak kalau akan ada surga? Beriman, Pak. Saya beriman kalau ada surga. Baik, saya yakin semuanya akan menjawab demikian. Ketika Anda beriman kepada surga, apakah Anda berharap untuk masuk surga? Ya, saya tidak berharap. Loh,
Kenapa tidak berharap? Loh, katanya tidak boleh berharap surga. Lah terus pengaruh Anda beriman surga itu apa? Ya saya yakin ada. Terus setelah ada, apakah hanya sebatas ada? Nah makanya dari sini, bolehkah kita mengharapkan surga, mengharapkan pahala? Kenapa tidak? Justru itu konsekuensi iman kamu kepada janji Allah. Konsekuensi kau membenarkan wa'dullah, janji balasan yang akan Allah berikan kepada hamba. Sehingga seorang hamba ketika meyakini kebenaran janji itu, maka dia akan mengharapkan janji itu. Maka pahala itu memang betul hadiah. Tapi permasalahannya, boleh nggak diharapkan? Jawabannya, harapan itu konsekuensi dari iman. Kenapa nggak boleh? Ketika kita yakin surga itu ada, ketika kita yakin pahala itu ada. Misalnya ada sebuah hadis ya. Hadis apa sih Pak? Yang kira-kira amal ringan tapi memberi pahala yang besar. Coba kita sebutkan. Anda boleh usul hadis apa yang amal ringan tapi memberikan pahala yang besar. Yang itu Ustadz, subhanallah apa? Subhanallah. Berat. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Baik. Khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Hadis yang ma'ruf. Insyaallah Bapak Ibu sudah sering mendengar hadis ini. Ini hadis di urutan terakhir dalam Sahih Bukhari. Nomor 6682. Jadi berapa jumlah Sahih Bukhari? Nomor hadis ini bisa jadi acuan. Hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari bab pertama itu judulnya Badul Wahyi. Bab pertama itu tentang masalah permulaan wahyu. Bab terakhir namanya Kitabut Tauhid. Bab tentang tauhid. Sekitar tahun 2006 atau 2005 kami menghatamkan Kitabut Tauhid Sahih Bukhari dengan syarah Syekh Ibnu Utsaimin. Dan kenapa kami ingat itu? Ini adalah hadis terakhir di Kitabut Tauhid Sahih Bukhari. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan ini isyarat bahwa Imam Bukhari di sahihnya itu kan tidak ada doa kafaratul majlis, tapi beliau jadikan ini sebagai penutup. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Penutupnya karyanya Bukhari, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Anda percaya nggak kayak gini? Yang itu akan berat di timbangan amal. Bentuknya gimana Pak? Nanti kalimat itu ketika Anda baca akan memperberat timbangan amal kamu. Ini hadis Sahih Bukhari, riwayat Bukhari Muslim. Ya, saya yakin valid, benar. Saya percaya. Terus apakah kamu punya harapan dengan membaca itu akan diberi pahala yang berat oleh Allah? Tidak boleh katanya Pak. Loh, kata siapa tidak boleh? Kok bisa tidak boleh? Berharap seperti ini konsekuensi dari karena Anda percaya. Misalnya baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca kalimat ini maka dia akan mendapatkan banyak sekali pahala. Coba kita. Man qala. Nah, ini contohnya ya. Mudah-mudahan ada ini. Bagian mana? Min waladi Ismail baik.
Contohnya ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang di waktu pagi dia membaca kalimat tadi, kana lahu adlu raqabatin min waladi Ismail. Dia mendapatkan pahala seperti membebaskan budak keturunan Ismail. Wa kutiba lahu asyru hasanatin wa khutta anhu asyru sayyi'at. Dan dicatat untuknya 10 pahala dan dihapuskan darinya 10 dosa. Saat Anda berzikir pagi dan sore, lalu Anda membaca ini, boleh enggak diyakini saya dapat pahala 10? Ketika Anda baca Quran per huruf, kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia dapat 1 pahala dan 1 pahala dilipatkan 10 kali lipat. Boleh enggak Pak seperti itu diharapkan? Sehingga saat Anda membaca bismillah, Anda berharap dapat 40 pahala. Atau Anda dapat sekian 100 pahala. Boleh. Mengharapkan seperti itu? Boleh. Karena itu konsekuensi dari pembenaran terhadap sabda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kepada Ibu Putri kami persilahkan. Ibu Putri. Bu Anis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, terkait dengan dosa jariyah di sosial media Ustaz. Ana pernah mendengar nasihat Ustaz bahwa komen kita, postingan kita apapun itu, ketika itu menimbulkan dosa jariyah, akan tetap menjadi dosa walaupun itu sudah dihapus gitu Ustaz. Apakah ini sahih Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz, dan bagaimana Ustadz nasihat Ustadz terhadap akun-akun ataupun person yang memposting bahwa kami tidak mengambil ilmu dari si Pulan karena dia tidak sunnah, dengan menyebutkan nama-namanya dengan jelas gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah kita dan kaidah yang tadi sudah kita pelajari adalah hal yang baik memberikan pengaruh baik dicatat 2. Hal yang buruk dan memberikan pengaruh buruk dicatat 2. Nah, ketika ada komentar di YouTube atau bahkan tidak hanya komentar, konten di medsos, apakah itu bisa menjadi pahala jariyah atau dosa jariyah? Jawabannya betul, bisa. Demikian pula komentar, sama-sama bisa menjadi pahala atau dosa jariyah. Sehingga contoh ya, ada keterangan yang disampaikan oleh Ustadz, lalu ada yang nggak terima. Nah, yang nggak terima ini ngasih komentar, komentarnya miring, ya. Gara-gara komentar miring itu sampai membuat orang lain ikut terlibat memberikan komentar miring, jadi serba komentar miring. Akhirnya banyak celaan, banyak kalimat-kalimat yang isinya menyudutkan, mencela, menyakitkan, nyelekit, pedes dan seterusnya muncul di situ. Gara-gara satu orang tadi yang pertama kali, yang lain ikut-ikutan. Maka dalam hal ini bisa jadi yang pertama kali menanggung dosa semuanya. Nah, kamu kenapa ngasih komentar miring kayak gitu? Ya, saya nggak suka. Ketika nggak suka, padahal belum tentu ya beliau ini salah. Anggaplah misalnya masih dalam taraf perbedaan. Yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B. Tapi yang nggak pro A ngasih komentar miring kepada A. Akhirnya diserang oleh mereka yang pro B dan sebaliknya. Pada posisi ini mereka yang ikut berkomentar kemudian diikuti oleh yang lain, itu akan menjadi dosa tambahan. Apakah terus mengalir Pak? Tergantung jumlah komentarnya. Kalau nggak putus-putus ya terus mengalir. Sehingga misalnya sampai 3 hari itu komentar deres, pedes, tetap nggak berhenti. Selama 3 hari. Maka selama 3 hari itu dia ngumpulin dosa. Tapi begitu dia berhenti, ya sudah. Maka tidak ada tambahan amal lagi, tambahan dosa lagi. Cuman dia menanggung dosa dari teman-temannya yang tadi, yang di bawahnya.
Hal yang sama juga dalam masalah kebaikan. Maka saat seseorang misalnya memberikan komentar yang positif, lalu memotivasi orang untuk ikut nonton, maka yang bersangkutan nanti dapat pahalanya. Oleh karena itu tidak bisa berlaku mutlak ya, bahwa komentar di medsos nantinya akan menjadi dosa jariah abadi, tidak. Karena begitu sudah berhenti apalagi konten itu sudah hilang atau konten itu sudah nggak aktif, tidak banyak ditonton lagi, jadi stagnan ya. Misalnya sampai 100k penonton, 100k views, penontonnya sampai 100.000, udah stagnan, nggak nambah-nambah lagi, ya sudah selesai. Wallahu alam. Kemudian yang kedua terkait apa tadi? Yang kedua apa tadi? Ibu Putri bisa dibantu kembali terkait. Bisa diulang? Mohon mic-nya dinyalakan kembali. Diizinkan untuk berbicara, mohon izin. Ustadz, ini banyak yang berpendapat Ustadz, bukan hanya di sosial media, bahkan di grup-grup WhatsApp juga gitu Ustadz, mengatakan bahwa ini tidak mengambil ilmu dari Ustadz A, B, C, D dengan dikarenakan tidak sunnah, berdasarkan nasihat dari Ustadz A, B, C, D. Dan itu kadang kita tidak punya akses untuk tabayun ya Ustadz ya. Bagaimana itu Ustadz untuk menghadapi hal yang seperti itu Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Allahumma Ustadz. Nah, saya juga nggak tahu ya kenapa teman-teman terkadang gampang sekali memberi komentar seolah-olah mereka adalah ulama jarh wa ta'dil. Jadi dulu ada kelas ulama dalam masalah jarh wa ta'dil, penilaian baik dan buruk perawi hadis. Yang jago dalam masalah ini adalah Abu Hatim Ar-Razi, dan beliau punya buku khusus namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Demikian pula para ulama yang lain, mereka yang ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi, Ibnul Qattan, dan beberapa ulama yang lainnya, mereka punya keahlian di bidang itu. Sehingga dari situlah siapa perawi yang sahih dan siapa perawi yang dhaif bisa dinilai. Oh, ulama ini berkomentar bahwa si fulan ini hadisnya lemah, si fulan hadisnya matruk, si fulan pendusta, si fulan dia thiqah tapi hafalannya lemah, dan seterusnya. Dari situ orang akan bisa menilai kira-kira hadis ini valid atau tidak. Nah, itulah manfaat jarh wa ta'dil. Namun itu disampaikan oleh ahlinya sehingga enggak meleset. Tapi kalau jarh wa ta'dil itu disampaikan oleh orang awam, pengaruhnya apa? Selain hanya masalah sakit hati, misalnya dalam satu grup WA, terus dia nyebut nama, aku enggak suka sama ustadz ini. Nah, jamaah yang lain yang merasa senang dengan ustadz ini kadang emosi. Wah, kamu ngapain terang-terangan nyebut nama kayak gitu? Makanya bisa jadi komen-komen seperti ini di grup-grup WA atau di medsos hanya sebatas menimbulkan kegaduhan saja, akhirnya malah emosi antara satu dengan yang lain. Saya yakin dia kalau berhadapan langsung gak berani ngomong, tapi karena di medsos kan gak kelihatan orangnya ya, tidak kelihatan, tidak terdengar suaranya, tinggal nulis saja, sehingga orang kalau di medsos tuh lebih berani daripada ketika di luar, di dunia nyata. Ada grup WA yang saya itu sampai keluar, nggak kuat. Grup WA masjid A begitu, Masya Allah, saling ngantem, saling ini. Dan itu rata-rata anggotanya orang-orang yang sudah senior, 60-an ke atas, 50 juga ada. Nah, mereka itu saling menyudutkan antara satu dengan yang lain. Tapi saya maklum lah, ini orang-orang tua kayak gini. Akhirnya saya karena nggak kuat, saya keluar. Ya, walaupun saya ngisi di masjid itu. Nah, itu salah satu di antara contoh bahwa terkadang orang tidak bisa dewasa ketika melihat perbedaan
di medsos, akhirnya hanya bisa saling tegang. Makanya tidak perlu memperuncing perbedaan itu. Biarkan masing-masing orang untuk menilai, kecuali jika dia tanya secara langsung kepada Anda. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Afwan Ustaz, berarti keluar dari grup WA itu boleh ya Ustaz ya? Ya silahkan, kalau memang tidak memberi manfaat sebaiknya Anda keluar. Nah, Ustaz, jazakallah khairan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan pertanyaan kembali. Ustaz, berkenaan dengan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini berkenaan dengan misalnya kebiasaan atau karakter orang tua kepada anak. Kalau kebiasaan baik yang diajarkan, otomatislah itu menjadi pahala jariah. Ada hal-hal, sebentar saya singkatkan dulu. Ada hal-hal kurang baik atau negatif lah yang dilakukan setiap hari di dalam keluarga itu, akhirnya dilakukan kembali oleh anak-anaknya, oleh keluarganya tanpa disadari. Apakah hal ini juga masuk dosa jariah, Ustaz? Ya, termasuk. Jadi seperti tadi ya, putra Adam yang diceritakan Nabi SAW. Setiap kali terjadi pembunuhan, la tuqtalu nafsun dhulman illa wa kana libni adamil awal kiflun min damiha. Setiap kali ada korban jiwa yang terbunuh karena zalim, maka putra Adam pertama kali yang membunuh akan mendapatkan tanggung jawab terhadap dosanya, terhadap darahnya. Li'annahu man sannal qatla, karena dia yang pertama kali ngajari pembunuhan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Cuman dalam hal ini ketika seseorang punya kebiasaan buruk kemudian ditiru oleh orang lain dan dia sudah berusaha untuk mencegah, tapi yang niru tetap melakukannya, maka mudah-mudahan ketika dia sudah mencegah, sudah menggugurkan peluang dapat dosa dari orang yang mengikuti. Mencegah pakai apa, Pak? Ya, apapun itu bisa bentuknya adalah melarang keras. Kamu jangan seperti bapak, kamu jangan tiru bapak. Misalnya bapaknya ngerokok, terus anaknya ketika ngerokok langsung diambil. Gak boleh. Oh, tapi bapak ngerokok, ini khusus untuk bapak, kamu gak boleh. Misalnya. Ya, bisa jadi anak akan berontak. Nah, tapi dengan sebab itu ketika bapaknya melarang, kok nanti anaknya tetap melanggar merokok? Ya, mudah-mudahan bapaknya tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Kemudian ini ya, ada tambahan sedikit. Bukan jaminan bahwa orang baik akan melahirkan keturunan yang baik, dan sebaliknya. Orang jahat pasti keturunannya jahat. Di antara sifat Allah yang disebutkan di surat Ali Imran ayat 27, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa sih bentuk Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Tafsir yang lebih tepat, Allah lahirkan, Allah ciptakan makhluk yang mukmin sementara bapaknya kafir. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan Allah keluarkan mayyit dari yang hidup. Allah keluarkan mayyit dari yang hidup. Bentuknya adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan orang yang kafir dari orang tua yang muslim. Seperti para nabi yang kita tahu. Ada nabi yang anaknya kafir. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dari seorang mukmin keluar orang kafir. Dan ada nabi yang bapaknya kafir, seperti Nabi Ibrahim. Anaknya seorang nabi, bapaknya penyembah berhala. Nah, maka nggak jaminan keseragaman seperti itu. Buah jatuh tidak jauh dari pohon, itu bukan dalil ya, tapi hanya sebatas pepatah. Ya, meskipun kita meyakini bahwa Allah kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapapun di antara umat manusia, walaupun bisa jadi dia berasal dari keluarga yang jauh dari hidayah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz, mohon kata penutup untuk kajian kita pada siang hari ini. Baik. Amal jariyah itu bentuknya banyak. Dan itu dirangkum oleh Nabi SAW pada 3 hal.
seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Untuk jenis yang pertama yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah bentuknya adalah wakaf. Ada orang beramal dengan hartanya untuk bersedekah dan bentuknya adalah wakaf jika bentuknya sedekah jariyah, sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i. Kemudian ilmu yang bermanfaat bentuknya beragam. Bisa ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjalankan kewajibannya, maupun ilmu agama pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu modal, sehingga ketika orang tua berusaha untuk memperbaiki pendidikan anaknya agar anaknya itu bisa menjadi anak yang baik, kemudian nanti mendoakan orang tuanya, itulah buah dari perjuangan yang dia lakukan. Oleh karena itu, posisi anak soleh yang mendoakan, kenapa disebut anak soleh? Bukankah anak preman juga kadang mendoakan orang tuanya? Karena anak soleh itu lebih perhatian dibandingkan yang tidak soleh. Anak soleh bisa 5 waktu mendoakan orang tuanya. Anak soleh bisa lebih banyak lagi mendoakan orang tua, karena pengaruh dia selalu teringat dengan orang tuanya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita salah satu di antara amal yang pahalanya terus mengalir, baik bentuknya menyebarkan ilmu, atau punya anak soleh, atau banyak belajar akidah yang kemudian bisa disebarkan kepada yang lain. Demikian, semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.